Pinter ning keblinger. Menurut saya ini istilah Jawa yang sangat tepat sekali untuk perlu saya labelkan pada seorang profesor yang bernama Profesor Utang Ranuwijaya. Profesor Utang Ranuwijaya ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang pengkajian dan pengembangan. Kenapa saya katakan Utang ini pinter tapi keblinger? Ini merujuk pada pernyataan dia yang dimuat di republika.co.id tanggal 19 September 2025 yang judul besarnya MUI nilai ubah kolom agama penghayat kepercayaan di KTP berbahaya. Lalu ada subjudul kecil, perubahan itu memberi kesan Indonesia membolehkan penduduknya ateis. Nah, di sini ini saya melihat bahwa seorang profesor, saya sendiri heran bagaimana dia bisa mendapat gelar profesor gitu loh. Tapi cara berpikirnya jongkok. Jongkoknya seperti apa? Dari berita yang saya baca ada 7 poin penting yang saya catat. Pertama, Utang menyatakan perubahan kolom agama menjadi penghayat kepercayaan berbahaya. Ini kebodohan yang pertama. Kenapa? Apa yang membuat seseorang merubah atau menyesuaikan identitas kependudukannya jadi agama menjadi penghayat kepercayaan kok dibilang berbahaya? Itu berbahayanya dari mana? Atau jangan-jangan dia ketakutan ketika mulai banyak penduduk Indonesia yang merubah identitas kependudukannya dari agama menjadi penghayat kepercayaan, dia khawatir agama mayoritas yang selama ini dijadikan sebagai tempat bersembunyi dalam tanda kutip. Bersembunyi teman-teman penghayat kepercayaan karena selama sekian puluh tahun, terutama mulai dari tahun 66 sampai dengan tahun 2017, mereka tidak terakomodir terkait identitas kependudukannya. Banyak mereka bersembunyi di agama mayoritas yang ada di Indonesia. Inikah yang disebut berbahaya? Kalau iya, berarti yang ada di pikiran Utang ini hanya duit. Mungkin karena namanya utang ya, jadi dia mikir utang terus sehingga segala sesuatunya, sehingga dia mempunyai kekhawatiran tentang duit. Duit yang dari mana? Persentase jumlah dari pemeluk agama itu menentukan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pembinaan. Mungkin ini ketakutan Utang Ranuwijaya itu tadi. Yang kedua, Utang menyatakan Indonesia mengakui 6 agama. Ini profesor kok bodoh banget. Jelas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 29 di sana dinyatakan bahwa negara Indonesia mengakui agama dan kepercayaan. Kalimatnya, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Gitu loh. Bahwa secara administrasi de jure diakui hanya ada 6 agama, itu baru tahun-tahun belakangan ini. Karena saking banyaknya agama yang ada di Indonesia, makanya dikelompokkan yang jumlah penduduknya memenuhi kriteria di atas sekian persen mungkin gitu. Tapi dasar terkait pengakuan negara terhadap agama jelas di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 28, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Selanjutnya di pasal 28 lagi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi pernyataan kedua Utang ini bahwa Indonesia mengakui 6 agama ini terlalu dangkal sekali. Karena mungkin dia hanya menggunakan dasar hukum Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Tapi dia lupa bahwa di tahun 2017 ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU strip Romawi 14 tahun 2016 yang menyatakan bahwa
penghayat kepercayaan ini juga sudah secara resmi diakui oleh negara setara dengan agama. Kurang baca ini profesor ini, kerjaannya cuma ngegibah sama ketakutan kalau umatnya hilang, makanya dia kurang belajar. Itu kebodohan kedua dari utang. Yang ketiga, pengosongan kolom agama sama dengan tidak beragama sama dengan ateis. Ini tambah bodoh lagi. Karena apa? Karena Indonesia hanya mengakui 6 agama import dan agama-agama lokal. Sementara penduduk Indonesia ini atau yang ada di Indonesia ini banyak banget dari berbagai belahan bumi. Mungkin ada juga agama-agama yang mereka anut yang belum diakui pemerintah. Sehingga alternatifnya ketika dia menjadi warga negara Indonesia, dia mengosongkan agamanya. Contoh apa? Yahudi di Indonesia banyak. Di Surabaya, di Malang, di Jawa Tengah itu ada di Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, di Sulawesi, di Manado, ada agama Yahudi. Tapi belum diakui secara resmi sebagai agama yang ada di Indonesia, tapi pemeluknya ada. Solusinya mereka mengosongkan identitas kependudukannya. Jadi bukan berarti mengosongkan kolom agama pada identitas kependudukan itu ateis. Dan saya curiga ini pemahaman utang terkait ateis ini jongkok lagi. Ateis itu bukan tidak percaya Tuhan. Yang namanya teis atau teoisme itu adalah konsep tentang ketuhanan. Ateis itu secara global ya, bukan menurut definisi sebagian kecil warga Indonesia. Ateis itu artinya tidak menyetujui konsep-konsep ketuhanan seperti apa yang kebanyakan orang berpikir. Tapi secara pribadi mereka percaya tentang adanya Tuhan, tapi tidak setuju dengan konsep-konsep atau dengan doktrin-doktrin ketuhanan yang ada. Karena mereka mempunyai pemahaman dan doktrin sendiri. Itu yang perlu dicatat. Ini utang ini kurang belajar ini. Yang keempat, pernyataan utang bahwa merubah kolom agama menjadi penghayat kepercayaan ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Sepanjang setiap warga negara ini mempunyai dasar-dasar ketuhanan, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya berarti tidak melanggar Pancasila. UUD 1945 jelas pasal 29. Agama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi nggak melanggar. Pernyataan keempatnya aneh banget. Yang kelima, penghayat kepercayaan bukan agama. Lah ini tambah goblok lagi. Justru 6 agama yang ada di Indonesia ini yang bukan agama. Sebelum mereka datang ke Indonesia, di Indonesia sudah ada agama. Agama itu asli bahasa leluhur bangsa Indonesia dari bahasa Sanskerta. Agama itu artinya aturan. A itu berarti seseorang yang menjalani aturan. Sebelum agama-agama itu datang, leluhur bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan atau yang secara besar disebut agama. Nah, karena agama-agama yang datang ini nggak ngerti istilahnya mau disebut apa, karena di Arab sana istilahnya din, di Ibrani sana, di Yahudi dan sekitarnya istilahnya Haimanot. Masa disebut Haimanot Yahudi atau din Arab atau din Islam, kan enggak. Makanya diseragamkan. Istilah-istilah yang ada di sana dipadankan dengan istilah yang ada di sini. Istilah yang ada di sini agama. Jadi kalau dibilang penghayat kepercayaan bukan agama itu jongkok. Dan pernyataan ini dipertegas lagi bahwa syarat untuk menjadi agama harus ada nabi, ada kitab, ada ajaran, ada ritual. Kok kamu maksa dengan konsepmu? Jangan paksakan konsep ajaranmu dengan ajaran yang sudah ada di Nusantara. Ini pernyataan-pernyataan bodoh dari seorang profesor, dan saya khawatir kalau ini menjalar, ini akan menjadi laten yang berbahaya bagi bangsa Indonesia. Justru malah yang berbahaya itu otak-otak kayak Profesor Utang Ranuwijaya ini. Saya Agung Begon Prabu, fasilitator hak asasi manusia.
untuk penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Rahayu.